وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam satu rangkaian aktivitas kebaikan kita yang kita awali untuk memulai hari kita yang baru dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan salah satu dari bukti dari tanda-tanda kebaikan sekaligus jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang yang hidupnya ingin dikucurkan kebaikan sekaligus keberkahan. Karena Nabi SAW menyampaikan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang muslim, sebuah masyarakat, sebuah penduduk yang mereka membuat sebuah majelis ilmu yatluna kitabullah yang di dalamnya mereka itu membaca ayat suci Al-Quran wa yatadarrasuna fima bainahum, dan juga dia atau mereka saling mengajarkan. Jadi ada aktivitas belajar, saling ada aktivitas belajar tentang ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti di dalamnya itu, dalam majelis itu akan diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhum rahmah, juga dikucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain di sisinya. Tanpa kita sadari, duduk kita yang tidak lama dari habis sholat subuh sampai waktu syuruk, nggak sampai 1 jam, tapi di rentang waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya, menurunkan rahmatnya, sehingga ada di dalam kebaikan, ada di dalam kehidupan kita itu kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita minta tapi selalu menemani. Karena itu merupakan sebuah keberkahan sekaligus kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang memulai hari dengan kebaikan, dengan majelis ilmu. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah, di mana kita akan memulai dalam pembahasan kali ini dari tafsir ayat yang ke-8. Bapak-bapak yang dekat dengan Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya. Baik, kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan sifat-sifat orang mukminin pada 5 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan orang-orang kafir pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sekarang kita baca, ayat ke-8 sampai ayat ke-20, itu nanti Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat, di ayat pertama, ayat 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Ya, ada satu golongan orang-orang beriman, orang mukmin, orang bertakwa. Kemudian yang kedua golongan orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang ketiga golongan orang-orang munafik. Kalau kita lihat ayatnya, dari ayat 1 sampai 5, 4 ayat Allah Subhanahu wa taala itu berbicara hanya untuk orang beriman. Ya. Jadi kalau kita mulai fi hudal muttaqin alladzina yu'minun terus sampai ulaika, ya, sampai di ayat yang kelima itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa, ya, orang mukmin. Kemudian yang keduanya, ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara tentang orang-orang kafir. Jadi orang kafir hanya dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala 2 ayat. Ya. Ayat yang ke-6 juga ayat yang ke-7. Nah, adapun ayat yang sekarang kita baca, ayat 8 sampai 20, sekitar 13-an ayat, yaitu berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat panjang. Karena orang-orang munafik memiliki sifat, ya, yang jauh lebih buruk daripada orang yang memiliki kekafiran dalam hatinya. Jadi orang munafik ini kalau dibandingkan, di-compare dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik ini jauh lebih buruk daripada orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu nanti tempatnya di paling bawah dari neraka. Artinya di atasnya cuma ada orang kafir, loh. Di tempat itu di bawah dari orang kafir, orang munafik itu. Baik. Maka kita akan melihat, ya, dalam ayat ini apa yang disebut dengan kemunafikan. Jadi ada 2 di sini yang perlu kita bahas, bahwa yang pertama itu ada namanya an-nifaq, yang kedua namanya adalah munafik. An-nifaq itu adalah perbuatannya, ya, perbuatan apapun yang kemudian condong kepada kemunafikan itu namanya an-nifaq. Adapun munafik itu adalah orangnya, pelakunya. Ya, jadi orang yang melakukan kenifakan, ya, orang yang melakukan kemunafikan itu namanya munafik. Ya, kalau bahasa kita diserapnya ya munafik gitu ya, munafik. Baik. Dan munafik ini adalah orang-orang yang dia itu menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, jadi apa yang tampak itu berbeda dengan apa yang ada di hati mereka. Jadi nggak sinkron. Ya, terlihatnya itu sebagai seorang yang beriman, yang bertakwa, orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi di waktu yang sama dia juga membenci, atau justru apa yang ada di hatinya itu lebih dia benci kepada Islam dibandingkan apa yang dia ucapkan berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan munafik ini ada 2. Ya, an-nifaq ini ada 2. Ada yang disebut dengan an-nifaq al-amali,
ya, atau nifak asghar, nifak yang kecil, ya. Juga disebut yang kedua itu ada nifak al-i'tiqadi, ya, atau disebut dengan nifak akbar, nifak yang besar. Jadi ada dua nifak, ada nifak yang kecil juga nifak yang besar. Nifak yang kecil itu masuknya dalam golongan dosa besar. Dia tidak kafir. Dia bukan golongan yang kemudian menyebabkan seorang ini menjadi golongan orang-orang kafir, bukan. Namanya nifak asghar, ya, nifak yang kecil. Adapun nifak i'tiqadi, ya, nifak amali itu nifak, ya, perbuatan. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nifak amali atau nifak asghar tadi. Adapun nifak i'tiqadi, ya, nifak keyakinan, itu maka pelakunya disebutkan menjadi orang kafir karena yang dia yakini hatinya itu benar-benar bertentangan, ya, artinya benar-benar benci terhadap orang-orang Islam. Baik, ciri-ciri dari nifak amali, nifak-nifak yang perbuatan. Nabi SAW kan menyebutkan di dalam satu hadis yang sahih, ya, man haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia itu berbohong, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, dia sendiri yang mengingkari. Kemudian yang ketiga, idza tumina khona. Kalau seorang itu dipercaya, ya, diberikan amanah, tapi justru dia itu berkhianat. Ya, ini ada 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang nifak perbuatan. Jadi orang yang melakukan ini, perbuatan itu disebut dengan kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ya, kalau dia itu berbicara dia suka berbohong. Yang kemudian yang kedua ini idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kemudian tidak tumina khona. Dan kalau dia itu dipercaya, diberikan amanah, dia justru yang mengkhianati. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyampaikan idza khosoma fajar. Kalau orang ini berselisih, dia curang. Ya, orang ini sedang melakukan atau ada perseteruan, tapi dia itu curang. Ya, ini termasuk dari ciri-ciri dari orang yang munafik, ya, nifaq amali. Apakah orang-orang beriman merasakan sifat-sifat ini? Ya, apakah orang-orang beriman melakukan sifat-sifat ini? Dan terkadang orang-orang beriman itu melakukan, ya, dari sifat-sifat ini. Misalnya orang beriman itu terkadang dusta, ya, bohong. Tapi ini bukan ciri khusus mereka, ya, bukan ciri khusus mereka. Kalau orang yang kemudian dihiasi hatinya itu dengan nifaq amali, maka orang ini selalu sering berdusta. Jadi kalau ngomong dusta, kalau ngomong dusta, kalau ngomong isinya itu tentang perbohongan. Ya, kalau berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih kepercayaan dia berkhianat, kalau sedang berselisih dia justru curang. Ya, jadi ini ciri-ciri khusus dari orang yang terjangkit dalam hatinya itu nifaq al-amali. Ya, makanya dalam hadisnya pun idza seperti ini maka seperti ini, idza seperti ini maka seperti ini. Ya, dalam hadisnya itu Nabi SAW menyampaikan kalau seorang ini maka ini, kalau maka. Ya, maka ini merupakan sebuah ciri khusus yang Nabi SAW sebutkan kepada orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya dari nifaq al-amali, yaitu nifaq perbuatan. Adapun nifaq al-i'tiqadi, ya, nifaq keyakinan, ini hatinya itu tidak beriman dengan Islam, ya, tapi KTP-nya Islam lah gitu. Dalam bahasa kita mudahnya seperti itu. Ya, hatinya dia tidak beriman kepada Allah, tapi yang tertulis di KTP kita itu Islam. Ya, dan ini jelas, ya, kafir orang seperti ini. Bahkan jauh lebih parah, jauh lebih buruk daripada orang kafir. Ya, di dalam hatinya itu sangat membenci terhadap Islam, ya, tapi yang tertera atau yang tertampak dalam perbuatannya, ucapannya, dia sangat menunjukkan keislamannya. Dan orang munafik seperti ini itu jauh lebih parah daripada orang kafir yang asli. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut
disebutkan tentang ciri-ciri orang ini ada 13 ayat. Banyak sekali dibahas di dalam surat Al-Baqarah ini tentang orang-orang yang munafiknya di tekoni. Dia bukan hanya sekedar ucapan, perbuatan, tapi apa yang kemudian tersimpan di dalam hatinya itu justru jauh lebih buruk daripada orang kafir. Dan ini jauh lebih berbahaya orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan Allah jelaskan sifat-sifat mereka di dalam 13 ayat yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah ini. Karena orang munafik ini selalu ada di setiap masa. Orang munafik ini selalu ada di setiap masa. Di zaman Nabi SAW aja ada, apalagi di zaman kita. Ya, dia KTP-nya Islam, tapi hatinya itu sangat benci terhadap Islam. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan umat Islam, dia itu sangat benci. Dia nggak suka kalau umat Islam itu maju, menang peperangan. Umat Islam itu dia mendirikan bangunan, membuat masjid, dia nggak suka. Umat Islam itu rukun, mereka nggak suka. Umat Islam itu mendapatkan kebaikan, mereka nggak suka. Itu nih Pak, ada kemunafikan, ada penyakit di dalam hatinya. Ya, maka ya inilah yang kemudian menjangkiti ya salah satu dari tokoh besarnya suku Aus, ya, yang bernama Abdullah bin Ubay ya, bin Salul, yang kemudian menjadi pelopor pertama dari kemunafikan. Ya, dulu sebenarnya seorang ini, beliau tuh pengen diangkat jadi pemimpin Madinah. Jadi beliau udah dirembuk, diangkat calonnya, ya beliau dicalonkan untuk kemudian menjadi pemimpin Madinah. Dan pada waktu masyarakat sudah setuju. Nah masalahnya Nabi SAW dan para sahabat itu hijrah kan ke Madinah. Yang kalau Nabi SAW hijrah, otomatis kepemimpinan itu semuanya dipegang oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian ini yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul merasa apa? Bukan tersaingi ya, tapi merasa diambil jabatannya oleh Rasulullah SAW, sehingga timbul rasa benci, rasa munafik terhadap Islam. Ya, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang didapatkan oleh orang-orang beriman, ya menyebabkan ketidaksukaan di dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hingga nanti penyakit ini menular, Pak. Ya, ditularkan kepada temannya, keluarganya, kerabatnya, ya, sehingga kemunafikan ini nanti baru timbul itu ketika Nabi SAW itu berada di Madinah. Ya, dulu di Mekah itu orang kayak Abdullah bin Ubay bin Salul nggak masuk. Di Mekah itu antum sukarela, antum masuk Islam aja, monggo. Kalau nggak masuk Islam silakan. Jadi nggak ada namanya orang pura-pura masuk Islam gitu, nggak ada. Ya, dulu orang-orang beriman waktu di Mekah, mereka sampai menyembunyikan keimanannya, Bang. Ya, Umayyah, di Sumayyah, ya mereka menyembunyikan keimanannya agar kemudian tidak disiksa, tidak dihina dan sebagainya. Makanya di waktu fase Mekah itu, para sahabat itu mereka hanya memiliki dua pilihan. Antum mau beriman silakan, nggak beriman nggak apa-apa. Pilihannya cuma itu. Tapi kalau sudah di Madinah, Rasulullah SAW mendapati sebuah masyarakat yang lebih kompleks lagi. Ya, di mana masyarakat itu bukan hanya orang beriman dan orang kafir, tapi masuk di dalamnya itu adalah orang munafik. Dan orang munafik ini, kalau kemudian kita melihat tentang kebiasaan mereka, mereka itu hanya berada di pihak Rasulullah SAW ketika sedang berada dalam kemenangan, Pak. Jadi orang munafik itu nggak ada di dalam ketika Rasulullah SAW itu sedang susah. Ya misalnya dalam perang Ahzab, ya tahun ke-5 Hijriah, nggak ada orang-orang munafik yang ikut-ikutan menggali parit gitu ya, nggak ada. Mereka yang susah nahan lapar itu nggak ada. Mereka yang nanti kalau mereka menang, baru berada di dalam pihaknya Nabi SAW. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu selalu berada di dalam kemenangan, tapi nggak mau susah. Ya kalau sedang merasa paceklik, masa sulit, mereka nggak mau bersama-sama, tapi maunya berada di dalam kemenangan doang. Gitu ya. Ciri-ciri dari orang munafik. Jadi KTP-nya ini Islam, yang tertera, yang kita bisa nilai bahwa seorang ini adalah beriman, tapi di dalam hatinya itu justru timbul kebencian sesama kaum muslimin. Ya,
Kalau kaum muslimin ini sedang mendapatkan sesuatu, maka timbul perasaan tidak suka. Muslimin ini membuat sebuah program kebaikan, dia benci. Muslimin ini membuat sebuah aktivitas apapun lah, ya, yang menjadi kemaslahatan, yang membuat ada manfaat bagi kaum muslimin, dia tidak suka. Ya. Kata Imam Malik bahwa di zaman sekarang ada istilah itu namanya zindik, Pak. Ada istilah namanya zindik. Apa itu zindik? Zindik ini kalau dari secara bahasa, ya, etimologi itu sama dia. Zindik itu sama dengan munafik, dia sama. Tapi ada bedanya. Dia serupa, tapi tidak sama. Ya, ada bedanya. Bahwa zindik ini adalah orang yang dia benci terhadap Islam, tapi dia mengungkapkan ketidaksukaannya itu terhadap Islam. Paham ya? Orang zindik ini dia benci terhadap Islam, tapi juga dia tampakkan ketidaksukaannya terhadap Islam. Adapun orang munafik, dia memang gak suka terhadap Islam, tapi dia sembunyikan. Jadi dia tidak tampakkan. Ya. Dan orang munafik zaman sekarang, ya, mereka, atau bisa melihat lah, orang-orang munafik zaman sekarang itu mereka selalu menampakkan ketidaksukaan mereka itu di dalam lisan mereka, di dalam perbuatan mereka. Ya, mereka benci terhadap syariat, mereka benci terhadap Islam. Ya, mereka menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, ya, menghalalkan homoseksual. Ya. Kita katakan bahwa zindik itu bukan orang munafik, ya, karena mereka itu menampakkan kemunafikan mereka itu secara terang-terangan. Nah, dulu di zaman Nabi SAW nggak ada. Di zaman Rasulullah SAW dan masa kebesaran Islam dulu itu nggak ada orang-orang seperti ini, karena mereka itu hanya menampakkan atau kemunafikan mereka ini tersembunyi, ya, tidak mereka tampakkan. Adapun abad-abad kita sekarang ini, di zaman-zaman kita sekarang ini, orang ini berani terang-terangan, dia Islam. Nah, masalahnya dia Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir kemudian mengungkapkan tidak benciannya itu harus, ya, karena untuk membedakan mana orang beriman dan mana orang kafir. Tapi masalah orang beriman, tapi di waktu yang sama dia juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Islam. Jadi apapun yang berhubungan dengan syariat, apapun yang berhubungan dengan Islam, apapun yang berhubungan dengan ulama, ya, mereka selalu menjadi oposisi. Ada nggak sekarang? Banyak. Ya, itu ciri-ciri dari orang yang zindik. Adapun baik ketidaksukaan itu dia tampakkan di dalam lisan mereka secara langsung, ataupun ketidaksukaan itu dia tampakkan di dalam tulisan-tulisan mereka di media sosial misalnya, atau di media manapun, ya, itu termasuk dari golongan orang-orang zindik, ya, orang-orang munafik. Tapi di waktu yang sama dia menampakkan ketidaksukaannya, kebenciannya itu terhadap Islam, ya. Dan zindik ini kafir khusus, ya, dia kafir karena kemunafikannya. Ya. Baik, itu merupakan dari ciri dari orang-orang yang munafik yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan amanna billah wal yaumil akhir, kita beriman kok kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri langsung dalam ayat itu. Nah, adapun mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Itu Allah yang mengatakan. Jadi ada dua perkataan yang berbeda dalam satu ayat. Orang-orang munafik itu mengatakan amanna billah wal yaumil akhir, tapi di ayat terakhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma hum bimumin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ya, makanya kalau nanti kita buka di surat Al-Munafikun, orang-orang yang munafik yang dijadikan nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan mereka mengatakan idza ja'akal munafiquna
nashhadu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik ya kepada kalian, maka mereka itu pasti berkata, inna nashhadu innaka la Rasulullah. Ya, ini nanti kita bahas bahwa orang-orang munafik itu mengatakan ada dua kalimat penekanan di sini. Nashhadu innaka la Rasulullah. Ya, kami mengetahui bahwa sungguhnya kamu itu benar-benar seorang rasul. Ya, di mana mereka mengucapkan ini ya ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW bukan pengakuan yang sesungguhnya. Dan hari ini kalau orang Arab itu bisa melihat, orang-orang beriman itu nggak pernah dia mengatakan, ya Rasulullah, kami yakin sesungguhnya bahwasannya kamu ini benar-benar Rasul. Itu nggak pernah. Orang beriman cuma mengatakan amantu billah wa rasul. Kita beriman kepada Allah dan Rasul itu. Jadi nggak perlu kalimat yang lebay kalau bahasa kita ya. Nggak perlu berlebihan yang sesungguhnya kami beriman kamu itu benar-benar Rasul. Nggak perlu. Malah justru itu menunjukkan menunjukkan kemunafikan ketidakberimannya. Dimana orang itu nggak perlu untuk kemudian disebutkan pernyataan yang berkali-kali lipat, ya, berkali-kali hanya untuk mengakui apa yang dia yakini. Ya kalau dia yakini cukup hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ya tentang perkataannya orang-orang munafik itu sendiri yang dia lontarkan dalam perkataan mereka, innaka la Rasulullah. Ya, ada inna dan lam ta'kid. Ya, di situ ada inna sebagai penguatan untuk menjadi penguat dari kata-kata mereka. Dan Rasulullah SAW dan orang-orang Arab itu mereka ngerti ya, tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, karena ketika nanti disebutkan ciri-ciri orang munafik oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman, ada 14 orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan hanya diketahui oleh Hudzaifah. Ya, itu sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Ya, riwayatnya itu nggak ada yang riwayat yang menjelaskan siapa orang-orang munafik itu. Ya, karena Rasulullah SAW dan Hudzaifah mengatakan kepada Hudzaifah jangan diberitahu. Ya, tapi Rasulullah itu tahu mana orang munafik mana yang enggak. Ya, jadi kalau lagi berpapasan, Nabi itu suka tahu orang munafik. Dan itu tahu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah itu masih tetap bermuamalah, masih tetap berinteraksi ya, seperti biasa. Kenapa? Karena di dalam peristiwa yang lain, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini menampakkan ketidaksukaannya terhadap Islam, yang kemudian membuat geram para sahabat, sampai Umar itu udah pengen bunuh, ya, karena saking geramnya terhadap orang ini. Tapi kata Rasulullah, sabar, ya. Agar kenapa? Agar kemudian orang lain, orang kafir itu tidak melihat bahwa Nabi Muhammad itu membunuh sahabatnya. Karena kan aneh, Pak. Gimana? Yang dia tampakkan itu adalah keislaman. Dan apa yang dilihat oleh orang-orang kafir itu adalah keislaman seorang itu. Tapi Nabi SAW dan para sahabat itu bahwa dia ini adalah orang-orang pura-pura beriman, pura-pura menampakkan keimanannya padahal hatinya itu sangat kafir dan sangat benci terhadap Islam. Baik, maka orang-orang munafik yang menekankan pernyataan keimanan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, padahal sungguhnya mereka tidak meyakini hal tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mendustakan persaksian mereka di dalam dua ayat yang tadi yang berbeda. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah tadi menyampaikan wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman, bukan orang beriman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di akhir dari surat Al-Munafiqun ayat yang pertama itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ya mengatakan bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar kadzib, mereka itu benar-benar berdusta. Jadi ada dua ayat yang menjadi penopang yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik ini benar-benar bohong. Apa yang dia sampaikan itu berbohong. Dan ini sudah diketahui oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Ya, bahwa ini orang munafik. Dari perkataan itu sudah terlihat. Dan
Firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Seperti apa orang-orang munafik itu? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan tentang ciri-ciri mereka. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, ya, dengan menampakkan keimanan, dengan menampakkan keislaman mereka terhadap orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman itu dianggap oleh mereka itu tertipu. Ya, jadi ngebohongin orang-orang yang beriman, yang menampakkan keislaman mereka tapi menyembunyikan kekufuran. Dan hal ini terjadi karena kebodohan orang-orang munafik itu sendiri. Padahal orang beriman itu tahu kan, dia ini orang munafik atau enggak, tahu. Ya, tapi karena dia ini bodoh dan makanya di dalam ayatnya kan Allah SWT berfirman yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu enggak membohongi kecuali diri mereka sendiri. Karena memang mereka ini bodoh sebenarnya. Tidak tahu bahwa sesungguhnya orang-orang kita ini tahu bahwa antum ini munafik kok. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka itu enggak sadar kalau justru yang bohong itu, yang tertipu adalah diri mereka. Ya. Maka mereka menyangka dalam ayat ini yang pertama, mereka bisa menipu Allah, ya, dengan ucapan itu. Kemudian yang kedua, mereka mengira bahwa ucapan itu bermanfaat nanti di sisi Allah. Dan yang ketiga, bahwa perkataan mereka itu akan diterima, artinya dipercaya oleh orang-orang beriman. Ya. Maka di dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala itu kan berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun." Ingatlah pada hari, ya, ketika mereka itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu bersumpah pada Allah, ya, bahwa mereka bukan orang-orang yang musyrik. Ya, sebagaimana mereka itu dulu bersumpah kepada. Dan mereka menyangka bahwa sungguhnya mereka akan memperoleh, ya, sesuatu manfaat dari apa yang mereka sumpahkan itu, ya, berupa keyakinan, berupa kepercayaan. Ya, padahal ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Jadi memang dusta dan bohong ini, ya, merupakan sebuah sifat yang sangat lekat dengan kebiasaan orang munafik. Ya, maka usahakan, ya, berusaha sekali agar kemudian kita ini menghindarkan diri kita itu dari sifat dusta. Jangan berbohong. Ya, jangan kemudian kita ini, karena bohong ini biasanya sifatnya itu suka sifat mutaaddi. Mutaaddi ini sifat yang akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Jadi ada tiba-tiba seperti itu. Jadi nanti ada dosa-dosa yang kalau kita lakukan itu nanti akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Contoh misalnya, kita membunuh misalnya. Membunuh, kalau kemudian kita itu bisa atau mencoba diri kita itu untuk tidak melakukan dosa yang lain, biasanya kita akan mengaku. Tapi kalau kemudian kita tidak kuat, maka kita akan menimbulkan dosa yang lain berupa bohong. Nanti sudah bohong satu, nanti bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sudah bohong lagi terus. Jadi bohong ini salah satu dari dosa, ya, yang akan melahirkan dosa-dosa seterusnya. Kalau dia nggak seburu-buru diikat, ya, nggak buru-buru ditutup. Jadi, maka 3 sangkaan, ya, dari orang-orang munafik yang dia tadi menyangka bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia yakini itu bermanfaat bagi dia, ya, agar dia bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang beriman, maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di penutup akhir dari surat Al-Baqarah yang ayat yang ke-9-nya, "Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun." Dan mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun. Dan mereka itu justru orang-orang yang tidak sadar. Jadi mereka itu enggak sadar kalau mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri, ya, dengan tindakan mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu menyampaikan
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu mereka meyakini bahwa mereka itu menipu Allah dengan beriman, meyakini ikut-ikut perang, ikut-ikut dunia dan sebagainya. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka itu padahal Allah yang akan membalas tipuan mereka. Ya. Baik. Maka dalam ayat ini para ulama menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dan 9 ini. Para ulama menyampaikan, di antaranya Imam Sa'id dan Imam Qatadah, mereka menyampaikan bahwa pada pagi hari dia berada di dalam suatu keadaan, tapi di sore harinya dia berada dalam keadaan yang lain. Di pagi harinya itu dia mendukung ya program-program kebaikan yang diusung oleh orang-orang beriman, tapi di sore harinya dia justru menjadi orang pertama yang mengingkari, mencela, membenci, ya, bahkan mencaci maki dan sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya menyampaikan fi qulubihim maradun, dan di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Fazadahumullahu maradun, tapi nanti sama Allah justru ditambahkan penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun, dan mereka itu nanti akan mendapatkan azab yang pedih, ya, disebabkan dusta yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan penyakit dalam ayat ini. Fi qulubihim maradun. Ya, apa yang dimaksud dengan penyakit dalam ayat ini? Disebutkan dari Ibnu Mas'ud, ya, dan beberapa sahabat Rasulullah SAW tentang ayat fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, di mana mereka menyampaikan bahwa penyakit itu berupa keraguan. Ya. Fazadahumullahu maradun, lalu Allah tambahkan penyakitnya. Jadi Allah menambahkan lagi keraguan di dalam hati mereka. Oh, ini berat, Pak. Ya, kalau kita sudah ragu terhadap sebuah syariat, ya, kemudian kita tidak berusaha bertobat, ya, maka ini merupakan sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala itu justru melencengkan hati kita itu dari kebenaran, ya. Disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, dan kemudian kita tidak buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama lain menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hati di sini adalah keraguan yang menyerang mereka ketika mereka masuk ke dalam Islam. Ya, dia mengatakan bahwa saya beriman, ya, tapi kemudian dengan keimanan itu justru membuat dia itu ragu. Apakah Islam yang dia peluk ini bisa kemudian menjadikan mereka itu sebagai pemimpin misalnya, atau sebuah tokoh masyarakat dan sebagainya. Maka para ulama itu kemudian membaca di dalam surat Taubah, "Faman ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim." Adapun orang yang beriman, maka surat ini, Al-Quran ini menambah keimanan mereka, sedang mereka itu yastabshirun, mereka bergembira. Dan adapun orang-orang yang berada dalam hatinya adalah penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada. Jadi kekafirannya itu justru bertambah, ya, tentang apa yang kemudian mereka lakukan. Baik. Dan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui identitas sebagian kaum munafik, mereka berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman tentang penyebutan 14 nama dari orang-orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, ya, yang mereka itu berencana untuk membunuh Rasulullah SAW pada malam hari, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang rencana tersebut, dan Hudzaifah pun mengetahui dari peristiwa tersebut. Maka
selain dari 14 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap Hudzaifah, maka Allah Subhanahu wa taala itu membahas dari orang-orang yang lain selain 14 itu dalam surat Al-A'raf, surat Al-Taubah. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang-orang Arab itu di sekeliling orang-orang Badui ada orang-orang munafik, dan juga ada di antara mereka itu orang-orang yang sebelum Madinah. Jadi dikasih tahu sama Allah tentang orang-orang munafik, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Jadi surat Taubah ini surat yang surat yang berat, ya. Surat yang berat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam surat ini nggak ada Bismillahnya, nggak ada Bismillah di dalam awal dari surat Taubah. Allah SWT langsung menyampaikan baro'atun minallah Rasul. Ya, jadi nggak disebutkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik yang justru banyak diangkat kisahnya di dalam surat Taubah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diberitahu justru bahwa di antara orang-orang Arab Badui dan di antara penduduk Madinah itu ada orang munafiknya. Mereka melampaui batas terhadap kemunafikannya, dan kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Dan kita lah yang mengetahui. Ya, dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri dari orang munafik, bagaimana orang munafik itu dari kenifakannya itu menampakkan keislaman mereka menolong, ya, sekaligus membantu apa yang kemudian dibutuhkan oleh orang-orang beriman. Tapi di waktu yang sama mereka menjadi orang yang kemudian benci dan orang yang sangat pertama kali mengingkari, ya, atau dengki terhadap apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Ini kan nanti kan juga sama, ya, seperti apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan nanti tentang kondisi mereka dan orang beriman pada hari kiamat. Ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di dalam surat Al-Hadid tentang kondisi orang-orang munafik, yang mereka itu nanti kan dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman semua itu nanti dikasih cahaya untuk melewati sirat, Pak. Karena orang kemudian nggak bisa melewati sirat tanpa cahaya, pasti akan jatuh. Maka di antara orang munafik dan orang beriman itu dikasih cahaya, dan orang cahaya sama. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la." Tentang kondisi orang munafik, ya, yang nanti Allah Subhanahu wa taala gambarkan nanti di dalam surat Al-Baqarah pun akan kita bahas tentang mereka itu justru nanti pada hari kiamat mereka dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi cahayanya itu justru dimatikan oleh Allah, ya. Falamma adha'at ma'ulahu, jadi ketika cahaya itu sudah bisa mengitari sekeliling mereka, dhahaballahu bi nurihim, sama Allah itu ditiup cahayanya, hingga wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, sama Allah itu ditinggalkan dalam keadaan gelap gulita, yang keadaan ini tidak bisa melihat, Pak. Jadi buta itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ada dua kebutaan. Orang yang disebut akma, buta, itu ada dua. Ada orang yang buta memang nggak bisa melihat, matanya itu rusak, tertutup. Adapun atau yang kedua, orang yang buta itu adalah orang yang dia bisa melihat tapi nggak ada cahayanya, Pak. Iya. Kita kalau ini semua dimatikan, bisa melihat nggak? Nggak bisa melihat. Ya, kita kalau di Jakarta agak susah karena hampir sebagian kita ini memiliki ponsel, ada cahaya di mana-mana. Jadi kita sulit untuk bisa menikmati malam biasanya. Tapi kalau di padang pasir, Pak, di tengah kondisi yang benar-benar belas, kita tidak bertumpu terhadap cahaya kecuali dari cahaya bulan. Ya, itu kalau benar-benar kita dalam satu kegelapan yang benar-benar pekat, maka sulit bagi kita itu untuk bisa melihat. Benar ya, kita kalau dalam satu ruangan yang tertutup di kamar gitu misalnya, yang tidak ada cahaya sama sekali, atau di rumah kita yang tertutup, ya, di depan nggak ada akses buat cahaya masuk, ya, jadi setiap hari harus pakai lampu, ya. Kalau kemudian lampunya dimati, otomatis gelap, nggak ada cahaya di sana, kan biasanya kita itu meraba-raba. Makanya begitu pun juga dengan kondisi orang-orang munafik pada hari kiamat itu,
ketika mereka mau menyeberangi sirat. Cahaya mereka itu sudah dhahaballahu binurihim. Cahaya mereka itu sudah hilang, sudah nggak punya cahaya. Maka mereka itu mengatakan dalam surat Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik ini, yang laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami ingin mendapatkan cahaya darimu. Jadi mereka tuh pengen numpang cahaya, Pak. Banyak orang sedang meraba-raba. Ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, cahaya mereka itu nanti tinggal seujung jempol kaki mereka. Jadi ya susah untuk melangkah gimana. Mereka kalau kita gelap itu kan susah, bayangannya itu takut ada apa yang kemudian menimpa dan sebagainya, ada lubang, ada rintangan dan sebagainya. Jadi cahaya mereka itu hanya sebatas ujung kaki jempol mereka, dan itu nanti akan hilang. Maka mereka itu mendatangi orang-orang munafik, orang-orang beriman. Mereka mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, berilah kami sedikit cahaya yang Allah berikan cahaya kepadamu. Apa yang dikatakan orang-orang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah antum ke belakang, ya. Carilah cahaya antum sendiri dari apa yang telah antum perbuat ketika antum sedang melakukan dosa antum ketika di dunia. Itu begitu kondisi orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran mereka di dalam beriman. Ditambah lagi nanti orang beriman itu mendapatkan cahaya yang sangat luar biasa. Makanya di dalam satu hadis yang sahih yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurrun muhajjalina min atharil wudu. Bahwa nanti umat itu datang pada hari kiamat membawa sinar yang banyak karena bekas dari wudu-wudu mereka. Maka ini latar belakangnya karena Abu Hurairah itu ketika itu sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah itu ketika wudu, dia itu melebihkan batas basuhannya, Pak. Abu Hurairah itu ketika sedang membasuh tangan, dia bukan sampai sikut, tapi sampai ke ke pundak, ya, ke lengan, ke pundak. Begitu juga dengan kakinya. Jadi bukan hanya sampai mata kaki, tapi dia juga dilebihkan sampai dengan ke dengkul, ya, ke betis dan sebagainya. Jadi itu dilebihkan. Ini yang kemudian membuat para sahabat itu bertanya, kenapa aku melakukan itu? Maka Abu Hurairah itu menyebutkan hadis Nabi SAW yang tadi. Dan di akhirnya itu Abu Hurairah itu menyampaikan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurrata falyaf'al." Ya, maka siapapun di antara kalian yang bisa melebihkan basuhan kalian dalam berwudu, maka lakukan. Jadi kalau kita berwudu jangan pelit, jangan gosok-gosok gini doang. Ya, jadi harus kemudian basuh sampai benar-benar mengenai seluruh dari anggota tubuh kita. Ya, maka di dalam tata cara berwudu itu ya, bukan hanya sekedar basah. Ya, seperti kita hari ini kalau kaki itu cuma dibasahin tanpa ada aktivitas diusap-usap dan dibasuh. Maka ini merupakan cara yang kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah tentang orang-orang beriman ketika mereka itu ingin mendapatkan cahaya yang banyak nanti pada hari kiamat berdasarkan dari wudu mereka. Walau bisawab, ya ini sebagian yang bisa kita bahas tentang ciri-ciri dari orang munafik, ya, sifat-sifat mereka. Dan nanti kita akan mendapati banyak sekali tentang mereka di dalam ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 11 sampai ayat ke-20 tentang kondisi yang mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang misalnya mereka nanti mengatakan la tufsidu fil ardh, janganlah kalian itu merusak bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka mengatakan innamal nahnu muslimun. Ya, sungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi apa yang dia katakan itu selalu berbeda dengan apa yang dia yakini. Kalau bisa, ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat agar kemudian bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan bahwa ciri-ciri dari orang munafik yang kita ketahui, ya, agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang seperti ini.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.